Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul azim. Surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan ayat 17, yang artinya, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan beriman kepada Allah. Dia ingat nama Tuhannya, kemudian dia sholat. Sementara kamu orang-orang kafir mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pertama sekali, mari kita mempersembahkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah. Sebut saja nikmat sehat, nikmat kuat jasmani dan rohani, dan adanya kesempatan, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah, dan amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini khatib mengajak, khususnya diri khatib sendiri dan juga kita yang hadir, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Iman dan takwa dalam arti kata, apapun perintah-perintah Allah, mari sama-sama kita laksanakan, dan semua larangan Allah mari sama-sama kita meninggalkannya, agar kita selamat hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, merujuk kepada ayat yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, surat Al-A'la ayat 14 dan ayat 17, maka kita beri judul khutbah yaitu kembalinya kita kepada fitrah yang sejati. Pada hari ini, hari yang berbahagia, hari Jumat yang pertama, kita berada di bulan Syawal,
bertepatan dengan tanggal 5 Syawal tahun 1443 Hijriah atau tanggal 6 Mei tahun 2023. Di bulan Syawal ini ada suatu kata, ada kalimat yang tidak asing lagi di telinga kita, khususnya kita umat Islam yang beriman kepada Allah, yaitu kata-kata Idul Fitri. Kata ini begitu menggema dalam diri kita. Setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, kita masuk bulan Syawal, maka kata-kata ini pun diucapkan. Dan di setiap masjid-masjid, musala dan lapangan-lapangan itu menggemana kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Takbir menyatakan Allah yang Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Tahmid merupakan puji-pujian kepada Allah. Allah yang Maha Suci. Tidak ada yang menandingi kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahlil merupakan pernyataan kita, akidah kita kepada Allah, bahwa Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu satu. Allah tanpa meminta. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini kita ucapkan setelah kita menyelesaikan hitungan jumlah puasa kita di bulan Ramadan. Allah berfirman di ujung ayat surah Al-Baqarah ayat 185. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, kata Allah. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasamu. Hendaklah kamu mengagungkan Allah, membesarkan Allah atas petunjuk-petunjuk yang telah diberikan, agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Masyarakat muslimin yang berbahagia. Aid artinya kembali. Fitrah artinya suci. Kembalinya kita kepada kesucian kita. Siapa orang-orang yang suci ini? Yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan dia menegakkan qiyamul lail. Inilah orang-orang yang Idul Fitri, kembali kepada kesucian dirinya. Sebulan lamanya kita berpuasa, kita tahan lapar, kita tahan haus, kita tahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa kita tersebut. Makanya wajarlah orang-orang yang berpuasa menegakkan qiyamul lail, dia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Artinya, semoga Allah menerima amal kami dan juga amal kamu, dan Allah merupakan zat yang maha mulia. Minal aidin wal faizin, kami baru saja kembali dan kami termasuk orang-orang yang menang. Kata-kata ini hanya diucapkan oleh orang-orang yang berpuasa. Kalau mereka tidak berpuasa, tidak menegakkan qiyamul lail di malam hari, kemudian dia datang ke masjid, datang ke lapangan, sholat Id, setelah sholat dia mengucapkan kata-kata taqabbalallahu minna minkum wa taqabbal karim minal aidin wal faizin, maka tidak pantas mereka mengucapkan kata-kata tersebut. Karena mereka tidak berpuasa, karena mereka tidak menegakkan qiyamul lail pada malam-malam Ramadan. Inilah makna dari kata
minal aidin wal faizin. Muslimin yang berbahagia, Ramadan telah berlalu lebih kurang 5 hari. Ramadan merupakan bulan yang mulia. Karena mulianya bulan Ramadan itu, kedatangannya disambut dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Kepergiannya ditangisi. Siapa yang menangis? Yaitu orang-orang yang beriman. Bukan orang yang beriman saja yang menangis. Malaikat-malaikat Allah pun menangis. Langit dan bumi menangis. Kenapa? Ini merupakan musibah. Maka bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, musibah apakah itu? Maka dijawab oleh Rasul, li'annat, ya, semua doa-doa kita diterima di bulan Ramadan dan sedekah kita pun diijabah oleh Allah. Makanya orang beriman itu menginginkan kalau bisa 12 bulan itu merupakan Ramadan semuanya. Apa kata Rasulullah? Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan la tamanna an takuna sanata kulluha Ramadan. Sekiranya umatku tahu keutamaan bulan Ramadan itu, maka dia menginginkan yang 12 bulan itu kalau bisa Ramadan semuanya. Kenapa? Lihanal hasanah fihi mujtami'ah. Wa ta'ah maqbulah, wa du'a mustajabah, wa zunuba maghfurah, wal jannata mustaqatul lahum. Semua kebaikan-kebaikan dihimpun. Ketaatan-ketaatan kita dibalas langsung oleh Allah. Doa-doa kita diijabah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan surga rindu kepada orang yang berpuasa. Makanya orang-orang yang beriman itu dia sedih artinya dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Kalau dahulu orang-orang salafus saleh, orang-orang saleh dahulu berlalunya bulan Ramadan, maka mereka berdoa. Setahun lamanya mereka berdoa, dibagi 2, 6 bulan. Selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 6 bulan mereka berdoa. Apa itu doanya? Agar puasanya diterima yang sudah dilaksanakan. Begitu harapnya orang-orang dulu, ya, agar puasanya diterima. Kemudian 6 bulan selanjutnya dia berdoa lagi. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban. Apa itu doanya? Ya Allah, pertemukanlah aku pada Ramadan yang akan datang. Inilah yang membuat kita bersedih karena ada 2 yang tidak pasti pada diri kita. Yang pertama, kita tidak tahu pasti apakah puasa kita tahun ini diterima oleh Allah atau tidak. Kita juga tidak tahu pasti apakah kita dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dapat pun kita bertemu, tapi kita sudah sakit-sakitan, tidak bisa kita beribadah kepada Allah. Apa gunanya? Makanya orang-orang dahulu pun berdoa dia agar bisa dipertemukan dalam bulan Ramadan yang akan datang. Masyarakat muslimin yang berbahagia, makanya berlalunya bulan Ramadan ada 3 tipe manusia. Yang pertama, gembira hatinya. Kenapa gembira? Ungkapan rasa syukur kepada Allah karena mereka telah berhasil mengendalikan hawa nafsu dan mereka termasuk orang-orang yang menang. Kalau orang yang menang bergembira wajar, orang yang kalah bergembira ini tidak wajar. Yang kedua, ada orang yang biasa-biasa saja. Mau Ramadan, mau tidak Ramadan, no problem. Datang pada bulan Ramadan, tidak berpuasa. Berlalu Ramadan, tidak ada masalah. Ada yang ketiga, orang yang sedih hatinya dengan berlalunya bulan Ramadan, ya karena 2 yang tidak pasti tadi, maka kita bersedih. Masa muslimin yang berbahagia,
Berlalunya Ramadan, masuknya bulan Syawal. Ramadan artinya bulan pembakaran dosa. Syawal artinya bulan peningkatan. Apa yang meningkat? Ada dua. Yang pertama, peningkatan amal ibadah kita. Yang kedua, peningkatan jati diri kita sebagai orang yang beriman. Syawal yang katanya bulan peningkatan, malah terjadi sebaliknya, bulan penurunan. Lalu apa indikatornya? Ada tiga. Yang pertama, masuknya bulan Syawal, orang-orang Islam merayakan hari raya dengan berlebih-lebihan. Datang dia ke diskotik, di situ ada wanita-wanita yang tidak benar. Kafe-kafe selama ini ditutup di siang hari, sekarang sudah dibuka lagi dengan menyediakan tari-tarian yang berbagai macam. Biasanya di bulan Ramadan malam hari masjid penuh sesak oleh jemaahnya, sehingga pengurus kalang kabut menyediakan tikar. Bahkan ada masjid yang terasa sempit, pengurus berusaha untuk memperlebar masjidnya. Itu hanya adanya di bulan Ramadan. Berlalunya Ramadan, masjid yang biasanya ramai oleh jemaahnya kembali ditinggalkan, hanya tinggal imam masjid dan beberapa jemaah saja lagi. Ini merupakan penurunan. Kain yang dicuci bersih kemudian dikotori lagi. Ini jangan sampai terjadi. Maka jangan sebaliknya, Syawal itu bulan penurunan. Berlalunya bulan Ramadan, ada faidah-faidah, ada keutamaan-keutamaan yang sudah kita raih. Yang pertama, Ramadan itu bulan latihan bagi kita. Ibarat atlet, seorang atlet yang akan mengikuti event internasional, maka dia masuk pelatnas, pemusatan latihan nasional. Di situ dia ditempa, dia dilatih, anggarannya besar. Tujuannya apa? Agar dia lebih baik lagi. Seorang petinju yang biasanya tinju lemah, besoknya kuat. Seorang pelari yang larinya lambat, masuknya pelatnas, besoknya larinya semakin kencang. Tapi sebaliknya, setelah dia masuk pelatnas, mengikuti latihan, mungkin tidak disiplin, anggaran banyak habis, waktu bertanding dia kalah lagi. Apa kata orang? Percuma latihan, mengambil anggaran saja, tapi bertanding kalah juga. Begitu juga dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Sebulan lamanya kita berpuasa di siang hari untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Kalau kita masih kalah oleh nafsu kita, masih kalah oleh setan, berarti puasanya tidak berhasil. Yang kedua, Ramadan itu bulan madrasah, bulan sekolah. Anak-anak kita disekolahkan untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Nah, di akhir pelajaran akan diadakan evaluasi. Untuk apa? Agar mereka naik kelas. Apabila mereka belajar dengan baik, disiplin mereka belajar, maka dia bisa naik tingkat yang lebih tinggi. Tamat SMA, dia bisa masuk perguruan tinggi. Begitu juga dengan kita berpuasa. Apabila kita berpuasa tidak benar, asal-asalan, ikut-ikutan, maka naik tingkat tidak akan kita dapatkan, dan derajat takwa itu tidak akan kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan? Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Mereka tidak benar dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Masa muslimin yang berbahagia. Yang terakhir, di samping dua fadilah tadi, ada 5 sikap mental yang sudah kita latih di bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan itu melatih sifat jujur. Orang yang berpuasa, orang yang jujur. Bisa saja kita minum waktu berwudu, bisa, tapi kita jujur. Nah, kejujuran ini sudah mulai pudar. Gara-gara HP yang ada di tangan kita tidak jujur. Ramadan melatih kita
bukan kita punya. Kenapa kita tidak mau makan? Karena kita memikul beban amanah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu melatih sifat sabar. Orang berpuasa tidak makan, tidak minum, ini mudah tersinggung. Tapi dengan iman yang kuat, dia sabar menahannya. Orang puasa itu orang yang ikhlas karena Allah. Kalau ada orang berpuasa karena apa dan siapa-siapa, maka percuma dia berpuasa. Dan puasa itu melatih kita untuk memiliki sifat solidaritas atau empati. Empati artinya merasakan apa dirasakan oleh orang lain. Kalau kita merasakan lapar, haus, hanya sebulan lamanya di siang hari di bulan Ramadan, sementara saudara kita fuqara wal masakin merasakan lapar itu bukan sebulan tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bukan siang saja, malam pun mereka merasakan kelaparan. Nah, dengan ini maka kita memiliki sifat solidaritas dan empati, merasakan apa dirasakan oleh orang lain. Mudah-mudahan sifat-sifat yang terkandung dalam Ramadan, sifat jujur, sifat amanah, sifat sabar, sifat ikhlas dan empati bisa kita praktekkan 11 bulan yang akan datang. Kalau ini kita bisa praktekkan, maka berhasillah kita berpuasa di bulan suci Ramadan yang sudah kita laksanakan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.